Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kembali kita melanjutkan Sirah An-Nabawiyah. Dan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasanya Nabi SAW tak kala mulai hijrah di kota Madinah, maka Nabi banyak melakukan perkara-perkara penting yang terjadi di kota Madinah. Nah, setelah perang Badar, sebagaimana yang disebutkan dalam syair Syarah Al-Juzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, yaitu 100 bait yang lengkap tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada selepas dari perang Badar, meninggalnya anaknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah. Disebutkan wa matat ibnatun nabiyil barri Ruqayyatun qabla ruju'i safri. Sebelum kembali Nabi, Ruqayyah meninggal dunia. Zaujatu Utsman wa ursu tuhri Fatimatin ala aliyil qadri, yaitu istrinya Utsman bin Affan, dan kemudian Fatimah menikah dengan Ali. Kedua kejadian. Wa aslama al-Abbas ba'da al-asri wa Qainuqa ghazwuhum fil isri. Dan kemudian aslam, ya, berimannya atau masuk Islamnya Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW, setelah ditawan. Wa Qainuqa ghazwuhum fil athri, dan Bani Qainuqa kemudian diserang oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah penyerangan pertama kepada kaum Yahudi. Wa ba'du dhaha yawma 'idin nahri wa ghazwatus sawiqi thumma qarqarah. Dan kemudian Nabi SAW merayakan An-Nahri, hari raya kurban, ya. Jadi ini hari raya kurban pertama, zakat fitrah pertama yang diwajibkan, ya, karena tak kala di Madinah kita sebutkan bahwasanya tidak ada puasa Ramadan baru diwajibkan di awal-awal tak kala perang Badar. Kemudian juga zakat fitrah, kemudian pada hari nahar, ya, tentunya adanya kurban, ya, sembelihan kurban. Kemudian Nabi SAW melakukan Ghazwatus Sawiq, yaitu peperangan kecil, ya. Kemudian Qarqarah wal ghazwu fi tsalitsatil mushtahirah, yaitu dan nanti peperangan yang sangat dikenal, ya, di pada tahun ketiga Hijriah. Fi Ghatafan wa Bani Sulaimi, pada Bani Ghatafan dan Bani Sulaimi. Wa Ummu Kulthum ibnatul Karimi zawaja Utsman biha wa khassah. Kemudian setelah itu Utsman pun melakukan pernikahan dengan Ummu Kulthum. Tadi meninggal Ruqayyah, melakukan pernikahan dengan Ummu Kulthum. Tsumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah wa Zainaban tsumma aza ila Uhud. Ya, kemudian Nabi menikah dengan Hafsah, ya, di tahun sebelum sebelum peperangan Uhud. Kemudian Zainab pun kemudian menikah dengan Zainab.
Zainab bintu Khuzaimah ya. Kemudian barulah perang Uhud fi syahri Syawalin wa Hamra'il Asad ya, pada bulan Syawal. Nah, ini merupakan syair-syair yang dihafal oleh anak-anak ya di negara-negara Arab. Mereka hafal 100 bait, dan ini merupakan syair yang disebutkan para ulama 100 bait, namun dia sangat komplit mengetahui rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi di Nabi SAW. InsyaAllah kita akan masuk di penjelasannya. Ma'asyiral muslimin, maka pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bagaimana proses pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu diantaranya kita sebutkan bahwasanya Ali menjual semua alat-alat perang Ali ya, alat-alat perang dari baju perang ya, mungkin tombak ataupun pedang mungkin ya, seperti itu. Kemudian Ali akhirnya terkumpullah duit Ali sekitar 480 dirham. 480 dirham ini saya hitung setara dengan 192 gram emas. Hari ini kalau 1 gram kali 1,8 ya. 1 gram 1,8 Pak. Ya, sekitar 1,8, 1.800.000. Maka ada duit Ali waktu itu untuk menikah 345 juta untuk baju salin istilah kita hari ini ya, baju-baju untuk hantaran ya, dan parfum. Jadi 345 juta ini di zaman Ali aja 345 juta. Jadi ibu-ibu punya alasan nanti ya, kalau hari ini mahal satu mayam ya, 10 mayam misalkan, maka Ali saja 345 juta ya. Nah, ini walaupun bapak-bapak nanti mengatakan ya, yang punya anak laki-laki, bukankah yang wanita paling baik itu adalah wanita yang paling sedikit maharnya ya. Baik ya, tapi negosiasilah, insyaallah mudah-mudahan Allah terima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadilah walimah arus. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bagaimana Nabi SAW, wahai Ali, janganlah kamu melakukan apapun sebelum aku datang. Kemudian Nabi pun berwudu, kemudian Nabi mendoakan kepada keduanya, Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik fi naslihima ya. Kemudian Nabi mendoakan sebelum mereka berhubungan suami istri. Kemudian dari hasil ataupun dari perkawinan ataupun pernikahan Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali, maka lahirlah Hasan, Husain, Muhassin, Ummu Kulthum dan Zainab. Nah, ini subhanallah, saya ketika membaca buku-buku sirah jadi sering sekali zaman dulu ya atau zaman sekarang, ketika seorang adik misalkan menikah, kemudian dia menamakan nama-nama kakaknya atau nama sepupunya ya, bahkan nama kakak-kakaknya yang sudah meninggal dunia. Dan orang Arab senang ya pada zaman tersebut dengan artinya nama-nama saudara mereka. Kemudian bagaimana proses akikah ya, ini kisah baru ya, karena pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bagaimana Ali ingin menamakan anaknya namanya adalah Harban ya, lahir Hasan, la huwa Hasan kata Nabi, ganti namanya Hasan, bal huwa Hasan. Kemudian pas lahir Husain ya, siapa kamu kasih nama? Harban, ganti kata Nabi, bal huwa Husain ya, yang kedua, pertama Hasan, yang ketiga pas lahir Muhassin, dia ingin mengganti Harban ya, nama Harban ini artinya adalah seorang yang suka berperang, bal huwa Muhassin. Kata Nabi SAW, samaituhum bi asma'i waladi Harun, aku menamakan anak-anakku sama seperti nama anak-anaknya Harun, anak Nabi Harun, yaitu Syabrun, Syabirun, Musyabbir. Syabrun, Syabirun, Musyabbir. Ini kalau ada anak laki tiga-tiga berturut boleh kita namakan misalkan apa yang sama-sama artinya ya, Muhammad, Ahmad, Mahmud misalkan. Ya, sama namanya. Muhammad yang pertama, Ahmad yang kedua, Mahmud yang ketiga. Ya, sama makna, secara maknanya sama semua. Ya, boleh-boleh saja. Ya, atau apapun dia ya, menandakan bahwasanya kita punya anak laki-laki yang tiga ya. Baik, kemudian Nabi melakukan akikah kepada Hasan dan Husain, disebutkan dalam hadis, wa aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain kabshan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain satu kambing.
Ya, bahkan dalam riwayat yang lain menyebutkan Nabi dua kambing, tapi riwayat yang kuat menyebutkan bahwasanya kabshan yaum as-sabi' min wiladatihima. Jadi ketika Hasan lahir hari ke-7, Nabi mengakikahkan satu kambing, kemudian pada hari ke-7 lahir Husain, ya, mengakikahkan 7 kambing. Kita sebutkan bahwasanya Hasan dan Husain bukanlah kembar, tapi Hasan lebih dahulu lahir daripada Husain. Faqad akhraja Ibnu Hibban fi sahihi, disebutkan dalam Ibnu Hibban dalam sahihnya, qala aqa Rasulullah an Hasan wa Husain yaum as-sabi' wa sammahuma wa amara ayyumata an ra'sihima al-adha. Jadi Nabi SAW di situ dah pada hari ke-7 menamakan namanya, ya, memberikan nama, kemudian juga mencukur rambut bayi, ya. Mencukur rambut artinya adha, disebut dengan adha, ya, apa namanya, mungkin kotoran, ya, seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama menyebutkan kalau seandainya seorang bapak, tentu kalau lahir anak laki-laki, maka sunnahnya Nabi SAW untuk mengakikahkan dua kambing, Pak. Namun Nabi SAW, ya, mungkin waktu itu hanya mampu satu kambing, maka tidak mengapa. Nah, jadi tidak ada terlalu saklek, ya, artinya tidak mampu tidak apa-apa. Ya, kalau dia mampu nanti di hari yang lain, maka silahkan diakikahkan. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi mengakikahkan satu untuk Hasan, untuk lahir Husain, satu untuk Husain, maka boleh-boleh saja. Ya, seorang yang mungkin hanya mampu satu kambing, karena ini anak laki-laki 2 kambing, Pak, beda sama anak perempuan. Ya, kalau seandainya kemarin kita lihat, ya, ada viral itu, misalkan lahir kembar 5, misalkan semua laki-laki berbuah kambing, ya, kembar 5, satu kambing sekarang 4 juta, 5 kali 4 berapa, Pak? 20 tambah 20, 40 juta, 3. Subhanallah, kenduri raya, ya, kenduri besar, ya, 2 orang anak aja, ya, subhanallah, ini besar sekali, ya, 2 kambing itu. Ya, tentu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan kecuali apa yang muslim mampu, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW sangat menyayangi Hasan, ya, tak kala lahir Hasan, Nabi SAW sangat menyayangi Hasan, dan dia merupakan anak yang tertua. Wa kana Rasulullah yuhibbuhu hubban syadida. Nabi cinta sekali kepada Hasan, ya, sangat sekali Hasan. Dan ternyata memang Hasan ini adalah yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi suatu ketika pernah Hasan ini digendong oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, syabihun bi Rasulillah la syabiha bi Ali, katanya. Nyo ini anak ini mirip dengan Rasulullah, tidak mirip dengan engkau, wahai Ali, katanya. Jadi tidak aneh, ya, seorang cucu mirip dengan kakeknya. Ya, jadi ganteng, gagah Hasan, ya. Kata dalam hadis disebutkan bahwasanya Hasan ini adalah dari bagian perut ke atas mirip dengan Nabi Muhammad, dari wajah, perawakan, ya, mirip dengan Nabi SAW, tapi dari bagian bawah mirip Ali. Sedangkan Husain dari perut atas mirip Ali, dari kaki, ya, ke bawah, ya, dari perut ke bawah mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi SAW saking senangnya sama Hasan, saking mencintai Hasan, terkadang Nabi SAW mencium Hasan, ya, mencium pipinya, bibirnya Hasan, ya. Dan Nabi, para sahabat melihat. Nah, makanya punya cucu, punya anak harus kita cium, ya, harus sering-sering dicium, dipeluk. Karena ada orang Badui tak kalah melihat Nabi SAW memeluk seorang anak, ya, meluk anak-anak kecil, ya. Nabi SAW suka kepada anak-anak kecil yang lain. Apakah engkau memeluk anak? Ada orang Badui, saya tidak pernah memeluk anak, ya. Naurun terlalu kasta, nyobapak, hanya peluk-peluk anak, hanya cium-cium anak, ya, mungkin dia seperti itu. Maka Nabi SAW berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Nah, ini subhanallah. Nanti kita lihat bagaimana Fatimah, ya, Nabi datang, cium tangannya, peluk. Nabi datang ke rumah Nabi, subhanallah, ya, sama suami istrinya sangat romantis, apalagi sama anaknya, ya, subhanallah. Nabi ini qudwah bagi kita, seorang bapak dan seorang kakek. Maka ingin menjadi kakek terbaik, jadilah seperti Nabi Muhammad. Ingin menjadi bapak terbaik, jadilah seperti suami, seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini subhanallah, saya lihat banyak kakek-kakek ini kadang-kadang ngantarin cucunya, subhanallah, ya.
Walaupun anak-anak kadang kebangetan, kadang-kadang sudah terlalu banyak, ya, sudah terlalu sehingga kakek ataupun nenek sangat sibuk di rumah, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika juga Nabi SAW pernah main kuda-kudaan. Artinya Nabi lagi sholat, ya, fayarkabu ala dhahrihi fayukirruhu ala dhalik wa yutilu sujud min ajlihi. Nabi SAW karena lagi sholat, Nabi imam, jadi tidak mengapa seorang misalkan imam ataupun jamaah yang punya anak ataupun punya cucu membawa sesekali, bawa ke masjid biar mereka ingat, apalagi anak laki-laki, biar mereka membiasakan mereka untuk sholat di masjid. Maka dia suatu ketika Hasan naik ke ke zahri, ke punggung Nabi, ya, ke punggung Nabi Muhammad SAW. Maka main kuda-kuda lagi, Nabi lagi sujud, ya. Fayutilu sujud min ajli. Jadi Nabi sujud lama. Para sahabat heran. Ya, para sahabat heran. Ya, kenapa Nabi sujud? Maka Nabi mengatakan, aku tidak ingin membuat dia dia lagi senang, biar dia merasakan sedikit lagi, kemudian barulah aku bangun. Allah. Inilah dia salat berjamaah. Ya, seorang imam pun Nabi SAW tak kalah salat, ya. Bukan hanya sekedar bacaan yang sangat panjang, ya. Tak kalah Nabi mendengar suara anak-anak menangis, maka Nabi memendekkan bacaan. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, tadi saya karena pas topik ini sesekali saya bawa sajadah setengah, al-insan setengah, dan itu pun ada dipraktekkan di masjid di Rabi'ah Al-Adawiyah seperti yang bacaan tadi saya. Ya, artinya tidak harus kita saklek, harus bacaannya al-insan, bunuh mandum. Ya, insyaallah itu mulia tentu. Namun terkadang kita lihat konteks jamaah. Saya lihat mungkin tadi malam kita lama siap ngaji, ya. Mungkin sesekali kita santai. Saya lihat Ustaz Irwandi hari ini mungkin agak lelah. Beliau ya tidak mengapa artinya hadirin. Walaupun Jumat depan kita buat lagi komplit seperti itu. Maka jangan terlalu saklek, ya. Lihat Nabi SAW, artinya Nabi terkadang mempercepat bacaannya karena mendengar suara nangis anak-anak kecil. Ini dia. Ini fikih tersendiri bagi imam, ya. Orangnya imam, subhanallah, takar. Ya sesekali tidak mengapa. Kasih kelonggaran, rukhsah. Ya. Inilah dia fikih. Ini ilmu lebih dari sekedar membaca Al-Quran yang banyak seperti itu, ya. Lihatlah bagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi lagi sholat, bisa saja Nabi geser gede. Kadang-kadang kita lihat, gede pula langsung lagi sholat, gitu seperti itu. Nabi membiarkan, aku tidak ingin membiarkan kesenangan dia, aku biarkan dia sendiri. Nabi lama sujud, para sahabat heran. Ya, kemudian aku tidak ingin membiarkan dia, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi orang yang paling mulia akhlaknya. Kemudian Nabi SAW juga pernah tak kala lagi berkhutbah. Huwa yakhtubu idh ra'a al-Hasan wal Husain muqbilain fanazala ilaihima fakhtadanahuma. Ya, Hasan dan Husain dengan main-main. Nabi lagi berkhutbah. Ya, Hasan dan Husain masih kecil, gerbang jatuh. Akhirnya Nabi turun dari mimbar, Nabi ambil. Jadi subhanallah, pemimpin, ya, Nabi pemimpin, Nabi khalifah lagi berkhutbah, ya. Boleh saya tolong paman ya, tolong aman, boleh saya, tapi Nabi turun karena Nabi sayang, ya. Subhanallah, ya. Kemudian Nabi mengangkat keduanya di atas mimbar. Ya, ada cucu laki-laki, Pak. Ini bisa dipraktekkan kakek-kakek sesekali gitu, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi SAW juga lagi kembali dari pasar Yahudi Qainuqa, ya. Kemudian Nabi kembali ke Masjidil Haram, waqala Masjid Nabawi maksudnya, waqala aina luka, yaitu maksudnya kemana anak-anak kecil. Maka datanglah Hasan, fashtadda hatta wathaba. Kemudian datang Hasan, kemudian Nabi mendoakan kepada Hasan dan dia mencium Hasan. Allahumma inni uhibbu fa ahibba wa ahibba man yuhibbu. Salasan. Nabi berdoa ini 3 kali. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba. Ya Allah, aku mencintai anak ini, ya, cucuku ini, fa ahibba, maka cintailah dia. Wa ahibba man yuhibbu, dan aku mencintai siapa yang dia cinta. Jadi kalau di Indonesia kita jarang, ya, kita sebutkan seperti itu. Tapi kalau di Arab saya sering mendengar uhibbuka fillah. Kadang-kadang
kita sering mendengarkan ya. Saya pernah ketika jadi imam nanti ada orang Arab, ya zikran uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Mereka sering mengatakan seperti itu. Maka kita mengatakan ahabbaka alladzi kama ahbabtani fi, ya. Semoga Allah mencintaimu seperti engkau mencintaiku. Artinya ini kita mendoakan, ya, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kan bukan karena apa? Ya, ini sunnah di antara sunnah Nabi Muhammad SAW. Uhibbuka fillah, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Kita doakan, ya, naurun gathan mungkin baik sekali ataupun apa gitu. Ya, kita doakan. Lu galak perangai ini, uhibbuka fillah, kita sampaikan, ya, Allahumma inni ahbabtani kama Allahumma ahbabtani kama yuhibbuka Allah. Jadi kita seperti itu, kita mendoakan. Baik hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian dalam kesempatan yang lain Nabi pernah berkhutbah tentang Hasan, inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah ay yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Sesungguhnya ini anakku Hasan, dia akan menjadi pemimpin nanti, dan benar. Ini mukjizat sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi, dan Nabi tidak hidup di zaman Hasan, dan Hasan akan menjadi khalifah nanti. Sayyidun, dia akan menjadi pemimpin. Wala'alla Allah, dan di tangannya nanti akan mendamaikan dua kabilah yang besar bagi di antara kaum muslimin. Dan benar, nanti ada peristiwa namanya Amul Jamaah, tahun persatuan, tak kala Imam Ali meninggal dunia, dibunuh ya oleh Abdurrahman bin Muljam. Kemudian yang ganti khalifahan, tampuk khalifahan dipegang oleh Hasan anaknya. Namun terjadi khilaf pendapat karena waktu itu Muawiyah, ya, anaknya Abu Sufyan, dia berkuasa di daerah Irak, di Syam, ya. Jadi orang-orang ingin mengangkat Muawiyah, kemudian bertemulah dua pasukan besar ini. Ya, kalau seandainya Hasan egois, kalau seandainya Hasan saya ini cucu Nabi, saya yang berhak memimpin, kaum muslimin, mungkin terjadi pertumpahan darah waktu itu. Wallahu a'lam. Namun Hasan demikian akhlaknya sangat mulia, sama seperti kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dia tanazulkan, dia akhirnya tidak ingin sudah dia memberikan kepemerintahan kepada Muawiyah tak kala itu. Nah, inilah benar sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia akan mendamaikan dua pasukan yang besar, ya, dari kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah dia tentang Hasan. Kemudian di antara keutamaan Hasan disebutkan seperti yang kita sampaikan, bahwasanya Al-Hasan asybahun nas bi Rasulillah, yaitu Hasan itu adalah orang yang paling mirip dengan Nabi. Jadi ganteng, gagah, tinggi, ya. Ma baina sadri ila ra'si, dari dada ke rambut. Nah, ini. Wal Husain asybahun nasi bi Rasulillah ma kana asfal. Sedangkan Husain yang paling mirip dengan Nabi di bawah dada ke atas, ke bawah, ya, seperti itu, ya. Bagaimana itu? Ya, ada seperti itu. Ya, jadi mungkin kita lihat karena cucunya mirip, tapi urunnya anak panjang mungkin, begitu kan. Ada mungkin mirip sama kakek, tapi dari atas saja, tapi dari bawah mirip ke pihak ibu, pihak suami, ya. Nabi SAW tentang kemuliaan cucu Nabi ini, ya. Kemudian Nabi SAW pernah berkata, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Ini Hasan dan Husain merupakan pemimpin anak-anak muda di surga. Masya Allah. Jadi di surga ada pemimpin dari pihak ibu-ibu, pemimpin dari pihak laki-laki, dan juga yaitu dari laki-laki Nabi Muhammad SAW, dan dari anak-anak muda juga ada juga pemimpinnya, ya. Nah, itu pemimpin anak-anak muda di surga. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, huma raihanataya minad dunya. Mereka adalah orang yang sangat harum di dunia. Dia memang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana dengan kisah Hasan? Disebutkan yaitu Hasan, banyak pendapat yang mengatakan dalam riwayat disebutkan, tapi ini tidak kita sebutkan, tapi bukan aib, tapi disebutkan dalam Syiar A'lam an-Nubala, dalam kutub sirah, ya, disebutkan bahwasanya Hasan ini orangnya bahkan sampai menikah 70 kali. Kana mitlaqan wa minkahan, disebutkan Hasan ini suka menikah, suka mentalak. Tapi ini bukan tercela, hadirin. Ini disebut dalam kutub sirah, ya, bukan tercela. Maksudnya Hasan mungkin tidak, Hasan diantaranya adalah ingin memperbanyak turunan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan disebutkan bahkan dalam sirah tidak pernah Hasan ini istrinya kurang dari 3. Nah,
Ini ibu-ibu harus suka. Artinya ini cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya bukan tercela akhlak. Hasan memiliki akhlak yang mulia. Ya, mungkin dia ceraikan, wallahu a'lam, mungkin memang istri-istri ini mereka yang suka, keluarganya yang suka karena ingin memperbanyak dan dia ingin mendapatkan turunan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam riwayat bahkan sampai 70 kali dia menikah, ya, dan menceraikan. Artinya tidak pernah kosong dari 3 dan 4. Bahkan tak kala terjadi fitnah, ya, artinya mereka tidak suka dengan Ali. Bahkan orang-orang ahli Kufah mengatakan, la tuzawwiju banatakum, ya, janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian dengan Hasan. Sampai ada statement seperti itu. Kemudian orang-orang yang suka kepada Nabi Muhammad yang cenderung, lah, tidak, kami tetap akan menikahkan putri-putri kami dengan Hasan. Walaupun Hasan suka, mau dia tinggalkan, mau dia tidak suka, mau dia ceraikan, maka suka hati dia. Karena kami ingin mendapatkan nasab Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukan yang tercela, hadirin yang dirahmati Allah SWT, karena kita tidak mendapati dalam sirah mengatakan Hasan ini buruk perangai, ya, tidak seperti itu. Hasan subhanallah dia sangat dia rela meletakkan jabatannya demi persatuan muslim, akhlaknya mulia, Nabi mencintainya, bahkan Nabi mendoakan Allahumma uhibbuhu, ya Allah aku mencintainya, fa'ahibbah, maka cintailah dia, dan aku mencintai siapa yang dia cinta. Tidak mustahil, artinya kalau Nabi mendoakan Hasan, ya, artinya dia melakukan perangai yang buruk, ya. Nah, inilah dia, karena orang-orang ingin mendapatkan keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan akhir hayatnya Hasan dalam kutubus sirah bahwasanya ada pendapat riwayat, ya, dia meninggal dunia. Ada juga pendapat mengatakan dia diracun, ya. Dia diracun. Ini ada fitnah, Ali dibunuh, Utsman dibunuh, Umar bin Khattab dibunuh. Jadi sudah mulai fitnah. Makanya kata Nabi SAW, 4 pemerintahan yang bagus yaitu Khulafaur Rasyidin, itu saja. Selebih itu sudah macam-macam yang terjadi, fitnah dan lain-lain. Maka disebutkan tak kala itu Husain datang ke kakaknya Hasan, siapa yang meracunimu? Kata Hasan, saya tidak akan memberitahukan kepadamu. Wallahu a'lam. Artinya dia sangat mulia, dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Bahkan dan disebutkan sebagian ulama yang meracuninya adalah salah satu istrinya. Wallah, dia tidak memberitahukan, dia tahu. Ya, wallahu a'lam. Jadi intinya Hasan meninggal dunia, ya. Ada yang pendapat mengatakan diracun, ada yang meninggal seperti biasa. Bagaimana dengan Husain? Husain disebutkan dia meninggal dunia pada hari Ashura, pada hari Jumat. Nah, Husain ini lebih sedih lagi, ya. Inilah dia meninggal di Karbala. Dia ditipu, ya, dimanfaatkan. Tak kalah itu Husain berumur 58 sana, 58 tahun. Ya, 58 tahun, orang-orang sudah artinya ingin membayar, wahai Husain datanglah kamu. Ini suku Syam, ya. Nah, makanya Syam hari ini, atau kita jangan terlalu percaya, ya, artinya subhanallah fitnah di zaman tersebut. Padahal Husain waktu itu dikatakan jangan pergi ke sana. Mereka mengatakan, wahai Husain datanglah ke sini, kami akan membayar engkau menjadi khalifah. Husain datang, kemudian dijebak, akhirnya semua waktu itu banyak yang terbunuh dan Husain sendiri terbunuh dan kepalanya dipenggal, ya, cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala. Dan ini merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan tentunya, ya, yang hari ini sebagian dari kaum Syiah merayakannya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kemudian bagaimana dengan Muhassin, anaknya yang ketiga, anaknya yang tadi Husain, yang kita sebutkan Husain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ra'aitun Nabi SAW fil manam binisfin nahar ash'ad akhbar ma'ahu qaruratun fiha damun yaltaqituhu. Jadi suatu ketika Nabi SAW pernah bangun tidur di siang hari, kemudian rambutnya berantakan. Kemudian orang-orang bertanya, dia melihat ada darah, ya Rasulullah, ma hadza, apa ini? Nabi berkata, ini Nabi, artinya Husain nanti masih lama, ya, artinya 58 tahun setelah itu baru meninggal. Nabi sudah duluan meninggal dunia. Tapi Nabi dimimpikan, qala damul Husain wa ashabi, ini adalah darahnya Husain dan para sahabat-sahabatnya. Lam azal atat taba'ahu mundul yaum, dan mulai dari sekarang aku mengingatnya. Nah, jadi artinya Nabi SAW tahu apa yang terjadi masa depan. Tentu tidak semua Nabi yang tahu. Nabi SAW diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti nanti Hasan tadi menjadi pemimpin. Anak yang ketiga ataupun cucu yang ketiga dari Nabi Muhammad SAW yaitu Muhassin. Dan
semua jalur dari keturunan Nabi Muhammad SAW hadirin tidak ada dari jalur laki-laki. Nah, jadi hari ini sebenarnya siapapun yang mengaku misalkan Habib ini perlu kita cek juga. Dia jalur Abu Bakar atau siapa, atau jalur siapa? Ya. Nah, jadi harus dicek sebenarnya. Jadi kalau mereka mengakukan nasab Nabi, tentu dia punya nasab. Karena hanya satu yang tersisa, yaitu dari jalur Fatimah. Kita tahu bahwasanya anak-anak Nabi semua ada anak-anak Nabi ada 7 orang. Wa wulduhu minha khala Ibrahim. Ya, selain Ibrahim laki-laki, ya Ibrahim anak Maria Qibtiyah. Laki-laki ada Qasim dan Qasim Abdullah. Meninggal dunia masih kecil, tidak sempat menikah. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum meninggal dunia semua. Meninggal dunia dan mereka tidak punya keturunan. Hanya satu-satunya keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putri beliau, yaitu Fatimah. Maka Nabi sangat mencintai Fatimah. Nah, Hasan ada keturunan tadi, di Husain ada keturunan, ini 2 ini. Nah, makanya di Saudi hari ini kita lihat sebagian ada yang dari jalur Hasan, ada yang dari jalur Husain. Sedangkan Muhassin, maka dia meninggal kecil, tidak sempat menikah. Jadi 2 keturunan itu. Ittafaqa ahlul ilmi anna Muhassin bin Ali bin Abi Thalib mata saghiran fi hayatin Nabi. Jadi Muhassin ini meninggal waktu kecil di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini dia cucu Nabi yang ketiga. Kemudian yang keempat namanya Ummu Kulthum binti Ali, yaitu cucu Nabi yang keempat, yaitu wanita. Wa amma Ummu Kulthum fa wulidat fi hududi sanati 6 min al-hijrah, ya, dia lahir pada tahun 6 Hijriah. Ya, 6 Hijriah. Wa ra'atin Nabi wa lam tarwi anhu, dia ketemu dengan Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak meriwayatkan hadis sesuatu pun, tidak meriwayatkan sesuatu hadis dari Nabi. Wa qad tazawwajaha Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Ummu Kulthum ini cucu Nabi dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ini Umar berapa usianya? Mungkin sudah 60 waktu itu. Ya, Umar bin Khattab. Bagaimana kisahnya? Kita sampaikan. Kita sebutkan bahwasanya Umar bin Khattab sebenarnya ingin menikah dengan Fatimah. Ya, Abu Bakar minta Fatimah, Nabi enggak kasih. Ya, kemudian Umar datang, ya Rasulullah, saya ada rencana untuk Fatimah. Dia masih kecil wahai Abu Bakar, masih kecil wahai Umar, Nabi enggak kasih. Tak kala Ali datang, yang kisahnya sudah kita sebutkan, maka Nabi SAW seolah-olah condong untuk menikahkan putrinya kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata Umar bin Khattab tidak patah semangat, tidak dapat, artinya tidak mendapat keturunan Nabi dari jalur Fatimah, dia cari cucunya. Ya, kata Ali, tak kala ingin melamar Ummu Kulthum, ya, kata Ali, wahai ini waktu itu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah. Faqala Umar, ankihniha fa wallahi ma minan nas ahadun yarsulu min amriha. Wahai Ali, nikahlah putrimu denganku. Tidak ada orang yang paling ingin menikahkan putrimu dengan menikahi putrimu kecuali aku. Jadi Umar memaksa dia, nikahilah wahai Ali. Karena Ali katanya dia tidak Ummu Kulthum, saya akan nikahkan dia dengan anak adik kandung saya, yaitu anak Ja'far bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, anaknya Ja'far namanya Abdullah bin Ja'far. Jadi Nabi ingin menikahi dengan Abdullah bin Ja'far. Kata Umar merayu, wahai Ali, tidak ada orang, aku dari dulu sudah menanti-nantikan. Ya, kalau tahu kisah lama, ini sebenarnya Umar ingin Fatimah juga dulu, ya. Ini tentu ada alasannya. Ya, kemudian akhirnya pun Ali setuju, kemudian Ali menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Tak kala itu Umar bin Khattab sedang menjabat pemerintahan, nanti Umar jadi khalifah. Dan Umar berkata, ini sebab alasannya hadirin, ya, ini sebab alasannya. Kata Umar, kullu nasabin wa sababin yanqati'u yaumal qiyamah illa ma kana min sababi wa nasabi. Setiap nasab, setiap keturunan tersebut terputus pada hari kiamat kecuali memiliki nasabku. Allah. Makanya Umar pengen dia. Ya, jadi bukan alasan, ya, bukan dia ingin menikah, jadi ingin mencari, ya. Bahkan dia berkata, ya, dan Umar saking bangganya dia berkata, sesungguhnya aku menikahi Ummu Kulthum binti Ali dan ibunya adalah Fatimah bintu Rasulillah. Jadi dia bangga. Nah, inilah dia ingin memperbanyak keturunan, dia ingin mendapatkan nasab dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ada keturunan Nabi hari ini,
Kalau dia mau terima kita, boleh kita nikahi ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian bagaimana yang terakhir tentang Zainab? Ya, Zainab bintu Ali. Zainab disebutkan fa innaha wulidat fi hayatir Rasul. Dia hidup di zaman Nabi. Wa kan imra'atah aqilah labibah jazla. Dia wanita yang cerdas, pandai ya. Kemudian dinikahi oleh kemudian ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, sedikit kita balik tadi, Ummu Kalsum, Umar bin Khattab meninggal dunia, kemudian dia akhirnya suami terakhirnya adalah Abdullah bin Ja'far, tetap yang ingin dinikahkan oleh Ali tadi. Jadi zaman dahulu memang seperti itu, artinya tidak ada ketika dia janda langsung dinikahi mungkin saudaranya, ya sepupunya seperti itu. Jadi biasa seperti itu. Ya, mereka tidak biarkan karena zaman dahulu memang tidak ada istilah wanita-wanita bekerja, tidak ada, Pak. Ya, zaman dulu ya, artinya memang mereka dinaungin bahkan dinikahi oleh sepupu-sepupunya. Jadi sampai dia dan suami terakhirnya adalah Abdullah bin Ja'far. Dan bagaimana Zainab? Zainab juga meninggal nanti di yang terakhir ya, cucu Nabi Muhammad SAW dari Ali. Wa mata inda zawjiha Abdullah bin Ja'far. Nah, Zainab pun meninggal, suaminya adalah Abdullah bin Ja'far. Apa istilahnya? Patah titi. Apa tadi? Seperti Utsman bin Affan meninggal Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulsum, ya, anak Nabi. Ya, nah hari ini kita mungkin ada di Aceh ya, kita menikah dengan kakaknya meninggal, kemudian kita nikah lagi dengan adiknya. Inilah dia. Ya, kemudian meninggal Ummu Kulsum, kemudian dan dia juga menikahi dengan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi seperti itu ya, sangat sayang kepada adik-adik sepupunya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, masih ada waktu Ustaz? Sedikit lagi, cukup? Nah, baik. Kata Ustaz Irwandi sudah cukup. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana pernikahan Ali ingin melamar anaknya Abu Jahal. Ya, Ali ingin melamar anaknya Abu Jahal. Apakah Nabi membiarkan ataukah Nabi membolehkannya? Ya, Nabi nggak pernah marah. Ya, ini Fatimah nggak pernah cemburu nih. Tapi kali ini dia ingin sudah menikah nih, Ali tiba-tiba ingin melamar anaknya Abu Jahal. Kisahnya pada pertemuan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan dengan mempelajari sirah kita semakin tahu bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan bersamanya di surga dan tempat dengannya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.